Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kali ini kita bertemu lagi dalam channel KMB 1, channel yang membicarakan kadang praktis dalam alat berat. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai masalah ini ada hubungannya dengan kenaikan BBM. BBM naik, maka kita membahasnya bagaimana sih mengukur BBM itu pemakaian bahan bakar daripada eskavator ini selama sejam, ya, semua kendaraan. Tentu saja pemakaian ini ada yang memonitoring berapa banyak sih sebenarnya bahan bakar yang digunakan per jam sebuah eskavator. Karena eskavator ini dipakai lama sama yang lainnya, alat-alat berat ini kita pakai kadang-kadang 16 jam, kadang-kadang 20 jam, kadang-kadang juga ya 24 jam, karena rugi kalau dia menganggur. Namun kita harus tahu bagaimana penggunaan BBM sebenarnya. Nah, kalau BBM-nya ini, jadi kita mengambil tema kali ini adalah mengukur penggunaan BBM, ya, mengukur penggunaan BBM. Nah, ini kita bukan bicara soal subsidi dan non subsidi, tapi kita aja mau panduan praktis bagaimana cara mengukur bahan bakar eskavator misalnya sejamnya. Ya kalau ada alatnya, ya ini kita secara sederhana, alatnya mungkin belum terlalu viral, sehingga ini tetap bisa kita gunakan sebagai pembanding. Kita lihat misalnya cara untuk melakukannya, kita lihat skematika tabel di bawah ini. Nah, ini tabel pemakaian bahan bakar. Sampai juga ini tabel menggunakan dua eskavator dengan tipe yang sama tetapi tahun yang berbeda, hanya berbeda 1 tahun. Kita ambil CAT 305 satu ini berbeda tahun. Ya, berbeda tahun. Ya, dua eskavator yang kita gunakan ini parameter langkahnya. Ya. Kita katakan CAT 305 nomor 6, CAT 305 nomor 5 ya. Ini cara sederhana mengukur tinggi permukaan. Jadi bentuknya seperti ini. Pertama itu diukur tinggi permukaan solar sebelum kita isi. Jadi tidak perlu kita tahu bahwa berapa isi sisa itu di aja. Yang penting kita ukur ketinggiannya, permukaannya. Karena tangki eskavator ini adalah dia kata seperti balok ya, atau kubus, tidak seperti misalnya tangki-tangki kapal yang maksudnya kapal laut ini yang besar saat ini dia akan melengkung.
Tapi kita perkirakan tangki eskavator ini yang mulai agak besar itu dia rata bawah, rata samping kiri kanan, kemudian ke atas. Nah, itu dulu asumsinya bahwa kita mengukur permukaannya. Setelah diukur permukaannya, kita masukkan solar. Kemudian kita sudah masukkan solar, diukur lagi tinggi permukaannya. Namun solar yang kita kasih masuk ini harus kita ukur apakah berapa volume solar yang kita kasih masuk. Nah, jadi prinsipnya selisih daripada jarak kenaikan itu merupakan berbanding lurus dengan isi solar yang kita isikan ke eskavator tersebut. Nah, namun formatnya seperti ini, bahwa setelah kita setelah kita ukur tinggi permukaan awal, kita baca juga horsemeter. Ini HM ini horsemeter, artinya alat yang mencatat bahwa seberapa jam ini bunyi engine. Kalau tidak ada alat di SK kita, kita bisa pakai jam biasa. Nah, jadi kita ukur seperti ini. Setelah langkah 1 ini, langkah 2 kita catat. Ini langkah 2 kita catat ini. Langkah 2 kita catat pembacaan. Kemudian bahan bakar yang kita isikan ini ya, kalau tidak tangki besar kita timbang supaya mengetahui volume liter yang masuk ya, di UKM. Kalau perusahaan besar ada semua, tetapi ya kita yang misalnya berwira swasta, kecil-kecilan atau besar-besaran, kita ikut itu timbang beratnya dengan jergennya, baru kurangi berat jergen sehingga isi volume solar diketahui. Dari kilo dibawa ke liter. Jadi etap nomor 7 ini volume solar ini 17 liter. Misalnya kita begitu ya, 17 liter. Ini SK. Nah, ini sederhana. Nah, setelah itu kita 17 liter tadi ini, setelah diisi kita lihat lagi tinggi permukaan, diukur lagi tinggi permukaannya, tinggi permukaan pengisian. Kemudian 19 ini, kemudian kalau baris ke 9 ini adalah selisih tinggi permukaan 8 dikurangi permukaan 1, sehingga pembucaan akhir diketahui. Pembacaan akhir itu ada pembacaan akhir daripada selisih permukaan 19 cm. Jadi diisi 17 liter, 17,7 liter, tinggi permukaannya 74 cm. Jadi dikurangi tadi tinggi awal, maka hasilnya selisih tinggi permukaan 19 liter. Sampai di sini sebenarnya sudah bisa kita ketahui bahwa ada perbandingan lurus diisi 17,7 liter, maka naik permukaan solarnya 19 cm. Nah, itulah perbandingan lurusnya. Sehingga
Dengan cara seperti biasanya di matematika, kita dapat mengetahui bahwa eh, satu lagi perbandingan bahwa dibaca horse meter akhir, sehingga diketahui berapa selisih horse meternya. Seperti ini 1,8 horse meter, karena dia analog, 60 menit ini dibagi 10, maka 0,8-nya itu 8 kali 6 sekitar 48 menit, sehingga didapat bahwa pemakaiannya 108 jam, 108 menit ya. Nah, setelah diukur lagi, jadi kita 3 kali mengukur tinggi permukaan solar di di tangki menjadi 70. Selisih antara full tadi ini dengan setelah running 108 menit, maka 4 cm. Jadi 4 cm turun ini permukaan solar. Maka 4 cm ini diketahui bahwa inilah dia kalau tabel selanjutnya tadi. Maka pengurangan volumenya 3,7 liter. Artinya 108 menit dia berkurang 3,7 liter. Sehingga didapat bahwa pengurangan volume per menit itu sekitar 0,034. Kemudian terakhir di baris ke-17 berkata bahwa per jamnya ini SK 2,7 liter per jam. Ini baru ya, jadi hanya beberapa bulan, tapi alat yang sama 1 tahun diukur, maka hasilnya alat yang sama, nah ini 2,6. Jadi kesimpulannya berbeda 1 tahun, kemudian hanya berbeda setengah liter per jam. Ini setengah liter per jam ini ya dipakai 1 jam, ya itulah hitungannya bahwa nilainya bisa mencampiri 10 juta dengan melihat perbedaan 1 tahun. Perbedaan 1 tahun umur daripada SK, dalam 1 bulan perbedaan bahan bakarnya bisa sampai 10 juta per bulan. Nah, itulah cara mengetahui daripada liter per jam daripada alat kita, SK kita, ataukah alat berat apapun, dengan metode sederhana seperti begini. Nah, selanjutnya kita lihat misalnya mekanisme yang kita lakukan ya. Jadi kalau ini kita timbang dulu solar sebelum diisi. Ya, kita isi tadi data ini, kita isi. Nah, sekarang itu kita ukur dengan metode sederhana. Kita ukur nah, ini mengukur dengan sederhana, memakai sounding bambu. Kemudian kita ukur itu cara mengukurnya. Nah, teknik daripada anunya tadi ini kita hitung. Ya, kita lihat bahwa cara tadi untuk
mengukur itu adalah ilustrasinya bahwa bahan bakar awal yang ada di tangki ini, kita ukur tinggi permukaannya, kita sonding, misalnya tadi itu hasilnya 55 cm. Kemudian setelah kita isi bahan bakar 17,7 liter, permukaannya naik menjadi 74 cm. Maka ada perbandingan antara volume solar yang dikasih masuk dengan kenaikan tinggi daripada permukaan solar, sehingga dengan cara matematika tadi kita dapatkanlah bahwa per jamnya solar yang digunakan seperti ini. Nah, demikianlah hal yang kita pakai di dalam mengukur daripada bahan bakar ini. Ya, semoga bermanfaat. Jangan dilupa di subscribe, di komen, sehingga kita bisa tumbuh bersama channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.